Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurismayani dengan NIM F2019-01026, program studi S1 Farmasi Universitas Mandala Waluya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sel kanker, tugas farmakologi 2. Baik, mungkin langsung saja kepada materi pertama, apa itu kanker? Penyakit kanker merupakan penyakit tidak menular yang ditandai dengan adanya sel atau jaringan abnormal yang bersifat ganas, tumbuh cepat, tidak terkendali, dan dapat menyebar ke tempat lain dalam tubuh penderita. Sel kanker bersifat ganas dan dapat menginvasi serta merusak fungsi jaringan tersebut. Kanker adalah pertumbuhan abnormal dari sel yang umumnya berawal dari satu sel saja. Sel-sel kanker ditandai dengan hilangnya mekanisme kontrol normal dan terus membela diri tak terkendali. Menginvasi jaringan sekitar, dapat berpindah ke bagian tubuh lain, dan memicu pembentukan pembuluh darah baru sebagai sumber nutrisinya. Sel kanker atau maglinan dapat muncul dari sel jaringan tubuh manapun. Lalu, bagaimana sel kanker dapat berkembang dan menyebar? Perkembangan sel kanker terdiri dari 3 tahap. Yang pertama inisiasi, kedua promosi, dan penyebaran. Tahap pertama adalah inisiasi, yaitu perubahan pada materi genetik atau mutasi pada sel kanker. Materi genetik dapat dianalogikan sebagai program dalam komputer yang mengatur kerja normal sel. Perubahan materi genetik dapat terjadi secara spontan atau dipicu oleh zat pemicu kanker atau karsinogen. Karsinogen dapat berupa zat kimia dalam rokok, virus, dan radiasi. Tiap-tiap sel tumbuh tidak memiliki kerentanan yang sama terhadap karsinogen. Suatu sel pada suatu organ tertentu mungkin lebih rentan mengalami perubahan materi genetik yang dipicu oleh suatu karsinogen dibandingkan sel pada organ lainnya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor keturunan atau terinfeksi oleh suatu pemicu lain, seperti virus atau bahkan iritasi fisik. Tahap kedua adalah promosi. Zat penyebab tahap promosi atau promoter dapat berasal dari lingkungan atau bahkan obat-obatan seperti hormon seks, contohnya testosteron pada pria atau estrogen pada wanita. Tidak seperti karsinogen, secara tunggal promoter tidak serta-merta menyebabkan kanker. Namun, promoter memungkinkan sel yang telah mengalami inisiasi berubah menjadi kanker. Promoter tidak menimbulkan efek pada sel yang belum mengalami inisiasi. Karena itu, beberapa faktor seringkali kombinasi dari sel yang rentan terhadap kanker dan karsinogen dibutuhkan dalam proses pembentukan kanker. Beberapa karsinogen cukup kuat untuk dapat menyebabkan kanker tanpa promotor. Contohnya, radiasi ionisasi yang digunakan pada sinar X dan bom atom dapat menyebabkan berbagai macam kanker seperti sarkoma, leukemia, kanker tiroid, dan kanker payudara. Tahap terakhir adalah penyebaran. Kanker dapat menginvasi jaringan sekitar atau menyebar ke bagian tubuh lain via pembuluh limfatik atau pembuluh darah. Seperti makhluk hidup mandiri, sel kanker dapat terlepas dari jaringan asalnya dan masuk ke dalam aliran pembuluh darah atau pembuluh limfatik, kemudian tumbuh pada organ lain yang terdiri oleh pembuluh tersebut. Semakin dini kanker diketahui, semakin tinggi tingkat keberhasilan pengobatan. Pemeriksaan rutin merupakan salah satu cara untuk mengetahui kanker secara dini. Namun, pola makan sehat, istirahat cukup, olahraga, dan kondisi psikis yang baik dapat mencegah munculnya kanker dalam tubuh. Penyebab utama kanker adalah perubahan atau mutasi genetik pada sel. Mutasi genetik akan membuat sel menjadi abnormal. Sebenarnya, tubuh memiliki mekanisme sendiri untuk menghancurkan sel abnormal ini. Bila mekanisme tersebut gagal, sel abnormal akan tumbuh secara tidak terkendali. Secara umum, ada 2 faktor penyebab kanker yang paling sering terjadi, yaitu faktor internal seperti keturunan dan faktor eksternal seperti perubahan hormon, obesitas, kurang berolahraga, kebiasaan merokok, serta paparan radiasi, virus, dan bahan-bahan kimia. Kemudian jenis-jenis kanker. Adapun jenis-jenis kanker terbagi menjadi 12. Yang pertama ada kanker payudara, kanker paru-paru termasuk bronkus, kanker prostat, kanker usus besar dan dubur, kanker kolorektal, kanker melanoma atau kulit melanoma, kanker kandung kemih, kanker limfoma non-Hodgkin,
non-Hodgkin, limfoma non-Hodgkin, kanker ginjal atau sel ginjal dan pelvis ginjal, kanker endometrium, kanker leukemia atau semua tipe leukemia, kanker tiroid, dan yang terakhir kanker saluran empedu hati dan intrahepatik kanker hati. Adapun mekanisme kerja obat-obat anti kanker, yaitu mekanisme kerja obat anti kanker dapat menghambat sintesis DNA atau hambatan dihidrofolik acid reduktase, hambatan basa purin dan primidin. Kemudian proses terjadinya sel kanker. Proses terbentuknya sel kanker di tubuh manusia tersusun atas triliunan sel. Seiring waktu, sel-sel ini akan menua, rusak, mati, dan tidak berfungsi lagi. Sel-sel yang sehat akan tumbuh dan membela diri secara teratur untuk menggantikan sel yang rusak, tua, atau mati tersebut, sehingga tubuh dapat terus menjalankan fungsinya. Namun, sel-sel yang normal tersebut terkadang bisa berubah dan tumbuh tidak terkendali sehingga merusak sel-sel dan jaringan tubuh yang normal. Sel-sel yang tumbuh tidak terkendali inilah yang disebut sel kanker. Pertumbuhan sel yang tidak terkendali ini dapat mengganggu fungsi kerja organ-organ tubuh. Hingga saat ini, penyebab pasti terjadinya pertumbuhan sel kanker masih belum diketahui. Akan tetapi, ada beberapa faktor yang diketahui dapat menimbulkan risiko terbentuknya sel kanker. Antara lain, yang pertama ada faktor genetik atau memiliki keluarga kandung yang pernah menderita kanker. Kedua, paparan radikal bebas, radiasi atau sinar matahari dalam jangka panjang. Yang ketiga, peradangan kronis. Keempat, infeksi, misalnya infeksi virus HPV. Yang kelima, pola hidup tidak sehat, misalnya sering merokok, mengonsumsi minuman beralkohol, atau menjalani pola makan tidak sehat. Keenam, tingkatan keparahan atau stadium kanker. Beberapa kasus kanker dapat terdeteksi sejak stadium awal, namun tidak sedikit pula orang yang baru mengetahui adanya pertumbuhan sel kanker di dalam tubuhnya setelah memasuki stadium akhir. Stadium kanker bermanfaat bagi dokter untuk memahami beberapa para kanker yang dialami dan peluang hidup penderita kanker. Selain itu, stadium kanker juga dapat menjadi bahan pertimbangan dokter untuk menentukan rencana penanganan terbaik dan paling sesuai dengan kondisi kesehatan secara menyeluruh penderita kanker tersebut. Berikut adalah tingkat keparahan atau stadium kanker. Stadium 0. Pada stadium 0, sel kanker baru tumbuh dan belum menyebar ke jaringan atau organ lain di sekitarnya. Kanker stadium 0 yang disebut juga karsinoma ini umumnya tidak bergejala sehingga banyak orang tidak menyadari bahwa terdapat sel kanker dalam tubuhnya. Akan tetapi jika sel kanker terdeteksi sejak dini dan segera diangkat, tingkat keberhasilan pengobatan penyakit kanker pada stadium awal ini cukup tinggi. Stadium 1. Kanker stadium 1 menggambarkan kondisi ketika sel kanker sudah tumbuh dan membentuk jaringan tumor berukuran kecil. Pertumbuhan sel-sel atau jaringan kanker di stadium ini umumnya juga tidak menimbulkan gejala yang khas, sehingga banyak orang tidak mengetahui bahwa mereka mengalami kanker. Sel kanker pada stadium ini juga belum tumbuh sampai ke dalam jaringan tubuh atau belum menyebar ke bagian tubuh lainnya. Stadium 2. Pada stadium 2, sel kanker sudah berkembang dan tumbuh hingga berukuran lebih besar dibandingkan stadium 1. Sel kanker pada stadium ini masih bertahan di tempat awal muncul dan belum menyebar ke bagian tubuh lainnya. Kanker stadium 2 yang tidak segera ditangani bisa berkembang menjadi kanker stadium lebih lanjut. Stadium 3. Sel-sel kanker stadium 3 memiliki kemiripan dengan sel kanker stadium 2, namun sel-sel tersebut sudah tumbuh lebih dalam ke jaringan atau organ tubuh. Sel-sel kanker di stadium 3 juga umumnya sudah mulai menyebar ke kelenjar getah bening di sekitarnya. Meski demikian, sel kanker belum sampai menyebar ke bagian tubuh lain yang jauh dari lokasi awal tumbuhnya sel kanker. Stadium 4 atau stadium terakhir. Pada stadium ini sel kanker yang semula tumbuh di jaringan tubuh tertentu sudah berkembang dan menyebar ke organ tubuh lain. Misalnya, sel kanker yang awalnya tumbuh di paru-paru dapat menyebar ke otak ketika sudah mencapai stadium 4. Penyebaran sel kanker ini dikenal dengan istilah metastasis sel kanker. Semakin tinggi stadium kanker yang terbentuk di dalam tubuh, semakin rendah pula peluang untuk sembuh dari kanker. Itulah alasannya sel kanker penting untuk dideteksi sejak dini agar bisa diangkat sepenuhnya dari tubuh. Umumnya, dokter akan menghilangkan sel kanker melalui beberapa cara, diantaranya dengan operasi, radioterapi, kemoterapi, atau terapi hormon.
Tingkatan penyakit kanker. Selain stadium atau stage, penyakit kanker juga memiliki tingkatan atau grade. Tingkatan ini dinilai berdasarkan sifat dan bentuk sel. Penilaian tingkatan sel ini ditentukan berdasarkan kondisi sel kanker pada pemeriksaan biopsi. Tingkatan atau grading sel kanker bisa diklasifikasikan sebagai berikut. Tingkatan pertama atau 1, sel kanker belum tampak seperti sel abnormal. Pada tingkatan ini, sel kanker masih tampak mirip dengan sel normal dan pertumbuhannya juga masih normal. Tingkat 2, sel kanker mulai menampakkan ciri-ciri yang berbeda dengan sel normal. Pertumbuhan sel kanker mulai lebih cepat jika dibandingkan dengan sel normal. Tingkat ketiga, sel kanker pada tingkat ini sudah tampak jelas sebagai sel abnormal. Sel-sel kanker di tingkat 3 ini juga sudah mulai berkembang dengan sangat aktif dan mulai merusak jaringan normal di sekitarnya. Yang kelima ada contoh obat anti kanker. Obat-obat anti kanker pertama ada Avastin atau bevacizumab. Digunakan untuk pengobatan kanker kolorektal stadium lanjut, payudara, paru-paru, ginjal, leher, rahim, dan ovarium, dan glioblastoma. Kemudian yang kedua ada Herceptin atau trastuzumab. Herceptin merupakan produk dari Roche yang diedarkan di Indonesia oleh Boehringer Ingelheim. Yang ketiga ada Revlimid atau lenalidomide. Hingga saat ini produk dari Calgen belum masuk ke Indonesia. Yang keempat ada Maptera atau rituximab. Yang kelima ada Glivec atau imanitib mesilat. Yang keenam ada Alimta atau pemetrexed. Yang ketujuh ada Z3 atau abiraterone. Yang kedelapan ada Tasigna atau nilotinib. 9 ada Sandostatin atau octreotide. Yang ke-10 ada Afinitor atau Fotubia everolimus. Kemudian yang ke-6 cara kerja obat anti kanker. Tirosin kinase berperan penting dalam modulasi sinyal faktor pertumbuhan. Bentuk aktif dari enzim ini dapat menyebabkan peningkatan proliferasi dan pertumbuhan sel tumor, menginduksi efek anti-apoptotis dan mempromosikan angiogenesis dan metastasis. Pada pasien CML dengan adanya gen BCR-ABL, tirosin kinase yang konstitutif menyebabkan terjadinya transformasi seluler sebagai patogenesis dari timbulnya CML. Dengan demikian, BCR-ABL merupakan sasaran yang ideal sebagai target molekuler untuk pengobatan CML, dan tirosin kinase inhibitor atau TKI merupakan terapi yang efektif dan selektif untuk CML dengan BCR-ABL yang positif. Kemudian di sini ada gambar dari imanitib. Imanitib merupakan TKI generasi pertama yang digunakan untuk pengobatan CML fase kronik. Imanitib merupakan turunan primidin 2-fenilamino yang berfungsi sebagai inhibitor spesifik enzim tirosinekinase. Imanitib bekerja spesifik pada domain tirosin kinase di ABL atau proto-onkogen Abelson, KIT-C, dan PDGFR. Imanitib bekerja dengan mengikat tempat pengikatan ATP dari BCR-ABL, menguncinya dalam konformasi tertutup atau self-inhibited. Imanitib cukup selektif terhadap BCR-ABL. Imanitib juga menghambat protein ABL dari sel-sel dan kanker, namun sel-sel ini biasanya memiliki tirosin kinase berlebihan yang memungkinkan terus berfungsi bahkan jika ABL tirosin kinase dihambat. Kemudian di sini ada gambar mekanisme kerja imanitib. Dapat dilihat pada gambar tersebut.
Kemudian itulah materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.